وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. إخواني وأخواتي في الله رحمكم الله. أوصيكم ونفسي بتقوى الله faqad fazal muttaqun. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita akan tadabbur pada suatu surah yang penting di dalam Al-Qur'an. Kita diperintahkan untuk tadabbur setelah kita membacanya, menghafalnya. Kalau orang hanya membaca, menghafal, tidak tadabbur, maka tidak ada manfaatnya Al-Qur'an. Tidak faham. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan qira'atu ayah bil fahm wa ta'aqqul wa tadabbur khairun min khatmah. Membaca satu ayat dalam Al-Qur'an dengan tadabbur, memahaminya, dengan berpikir tentangnya, ini lebih baik daripada menghatamkan Al-Quran itu sendiri. Kita sekarang bersama surah At-Talaq. Surah At-Talaq. At-Talaq itu apa? Perceraian. Ini perlu dipelajari. Walaupun ada yang belum menikah sudah bicara perceraian. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah ini menunjukkan pentingnya seorang muslimah sebelum menikah maupun setelah menikah memahami surah ini. Surah At-Talaq, hadirin sekalian, terdiri dari 12 ayat, termasuk salah satu surah Madaniyah, ayat Madaniyah, yaitu turun setelah hijrahnya Nabi ke Madinah. Ada ayat turun di Mekah, tapi tetap dikatakan Madaniyah. Kenapa? Karena turunnya itu setelah hijrah. Seperti surah Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Ini turun di Padang Arafah. Arafah itu di Mekah. Surah At-Talaq ini, hadirin sekalian, termasuk Madaniyah. Nama lain daripada surah At-Talaq ini Usrah Nisa. Usrah Nisa. Apa itu? Surah An-Nisa qasiratul ayat. Surah An-Nisa yang ayat-ayatnya pendek. Ada surah An-Nisa yang asli, yang awal-awal itu setelah surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Itu panjang. Tapi ini dikatakan Qusrah Nisa, surah An-Nisa, karena di dalamnya membicarakan tentang banyak hal tentang wanita rumah tangga, tentang asbabun nuzul. Ya, berbagai macam para ulama meriwayatkan, tetapi ada yang lemah, ada juga yang kuat. Asbab nuzul daripada surah ini yaitu ketika salah satu istri Rasulullah namanya Hafsah binti Umar dicerai oleh Nabi. Kemudian Hafsah ini pulang ke rumah ayahnya Umar bin Khattab. Umar marah, Hafsah menangis. Umar ini masih ingin ada kerabat dengan Nabi, tapi cerai Hafsah. Tapi tidak lama kemudian turunlah ayat ini, ya, dari malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril
memerintahkan Rasulullah, ini perintah dari Allah agar apa? Rasulullah merujuk lagi Hafsah, kembali kepada Hafsah, li'annaha qawwamah sawwamah, karena Hafsah itu wanita yang apa? Ahli salat dan ahli puasa. Maka dirujuk lagi oleh Rasulullah Hafsah ini sehingga dia menjadi ummul mukminin. Surah At-Talaq ini penting hadirin sekalian untuk dipelajari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul 'iddah. Wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah wa tilka hududullah وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا. Ya ayyuhan nabi, di sini Allah Subhanahu wa taala memanggil nabi. Biasanya kan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Tapi Allah memanggil ya ayyuhan nabi, dimulai dari nabi dulu baru umatnya. Ini menunjukkan pentingnya masalah ini. Kamu juga ya Muhammad, ya Nabi, pelajari masalah perceraian ini, masalah tolak ini, agar kalau orang bercerai sesuai dengan hududullah, sesuai dengan aturan Allah, batasan-batasan Allah, hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Semua orang hadirin sekalian kalau menikah tidak mau ingin cerai. Ya, ingin bahagia, ingin membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, mendidik anak di situ, beribadah pagi sampai malam. Tetapi kadang-kadang ada masalah-masalah sehingga terakhir cerai. Nah, perceraian dalam Islam itu dibolehkan ya lidaf'idz dharar, untuk menangkal bahaya. Misalnya istrinya baik tapi suaminya menyimpang, enggak tanggung jawab. Ya, la yusalli, tidak sholat. Atau sebaliknya, suaminya baik, istrinya menyimpang, sehingga mau nggak mau kalau dinasihati tidak mau harus cerai. Daripada buang-buang waktu, hadirin sekalian. Tapi sebagai solusi terakhir. Makanya di sini dikatakan, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul 'iddah. Wahai Nabi, jika kamu menceraikan istri-istrimu, maka ceraikanlah, ya, dan lihat masa iddah mereka secara wajar. Wa ahsul iddah, dan hitunglah dengan teliti iddah. Ahsu, ihsa, menghitung. Apa itu iddah? Iddah itu masa tunggu. Ketika wanita dicerai, masa iddahnya 3 bulan. Salasa quru, yakni 3 kali haid. Ya, 3 bulan. Kalau masa iddahnya wanita yang ditinggal mati suaminya 4 bulan 10 hari. Kalau wanita dicerai dalam keadaan hamil, masa iddahnya sampai melahirkan. Ya, kalau ada wanita belum digauli, baru mungkin suaminya di luar kota, menikah begitu, belum digauli, tiba-tiba cerai, maka tidak ada masa iddah bagi wanita itu karena belum digauli. Jadi masa iddah ini penting agar apa? Di bawah 3 bulan itu berpikir suami dan istri yang bercerai agar mengevaluasi diri, mungkin bertaubat, ada salah, ya, kemudian rujuk lagi. Itu di bawah 3 bulan. Kalau sudah di atas 3 bulan, 3 bulan ke atas tergantung mantan istri. Kalau mantan istri mau menikah lagi dengan mantan suaminya atau sebaliknya, mulai baru lagi. Nikah lagi, ada mahar lagi, bawaan lagi, seperti itu. Tapi kalau di bawah 3 bulan, mau rujuk lagi, ya istri harus mau. Tidak boleh gak mau, karena itu haknya suami. Pada hakikatnya talak, ya, pertama, kedua, talak raj'i itu, hadirin sekalian,
hakikatnya masih suami istri. Makanya dikatakan di sini, wattaqullaha rabbakum. Pertama disuruh bertakwa kepada Allah. Takutlah kamu, bertakwalah kamu kepada Allah Rabb kalian. Hendaklah suami istri kalau bercerai bertakwa kepada Allah. Berpikir dulu secara matang. Karena perceraian ini menyakitkan, bukan hal biasa. Hadirin sekalian. Dengan bercerai bisa jadi kecewa hati. Akhirnya drop sakit suami dan istri. Anak-anak terlantar. Ya, terkadang dua keluarga saling benci-membenci gara-gara adanya perceraian. Ya, jadi bukan hal yang biasa ini. Makanya Allah turunkan satu surat namanya surah apa? At-Talaq. Hendaknya yang bercerai itu bertakwa kepada Allah. Dengan bertakwa kepada Allah bisa jadi kemudian nggak jadi cerai, rujuk lagi. Atau kalau memang cerai, insya Allah ada manfaatnya. Ya. Dengan takwa kepada Allah, caranya betul-betul apa? Sesuai dengan syariat Allah, ada manfaatnya. Bisa jadi nanti suami dapat jodoh lagi, istri juga, mantan istri dapat jodoh lagi. Ya, lebih baik lagi. Asalkan dua-duanya didasari apa? Takwa. Tidak boleh dasari dendam. Tidak boleh. Dan tidak usah saling mengumpat. Cerai selesai sudah. Kalau mau rujuk-rujuk, kalau mau pisah-pisah. Tidak usah dendam, kemudian membuka aib. Hadirin sekalian, masing-masing disuruh bertakwa karena perceraian ini urusannya besar, tidak hanya di dunia tapi nanti di akhirat. Ya. La tukhrijuhunna min buyutihinna. Kalau perceraian itu 1 dan 2, perceraian pertama, kedua, dan masih di bawah 3 bulan, tidak boleh istri dikeluarkan dari rumah suami, tidak boleh. Ini larangan dari Allah. Sudah cerai, saya kamu cerai. Kemudian kamu harus pulang ke rumah orang tua, tidak boleh. Ada larangan. La tukhrijuhunna. Jangan kamu mengeluarkan dia dari rumahnya. Berarti rumah suami tadi dikatakan rumahnya min buyutihin. Tidak boleh hadirin sekalian. Karena apa? Karena suami masih punya kewajiban memberi nafkah. Istri masuk masa iddah. Istri boleh berhias untuk suami ketika iddah di dalam rumahnya, tapi di luar tidak boleh. Tidak boleh keluar kalau masa iddah itu, kecuali keperluan mendesak. Wanita yang dicerai, hadirin sekalian. Ya, tidak boleh berhias kalau keluar. Kalau berhias untuk suami boleh. Kalau cerai itu apa? Raj'i. Jadi cerai itu ada 2 macam. Ada cerai raj'i, ada cerai ba'in. Talak raj'i, talak ba'in. Ya, talak raj'i itu talak pertama kedua yang bisa kembali, tapi sebelum 3 bulan rujuknya itu. Kalau talak ba'in tidak bisa kembali. Makanya talak ba'in sudah tidak ada kewajiban suami untuk apa? Menafkahi. Tinggal di rumah suami tidak ada kewajiban. Tapi ada kewajiban bagi suami untuk membesarkan bayi. Kalau disusui oleh ibunya, maka suami harus membiayai jasa susu itu. Beri makan, bayar. Kalau ibunya tidak mau, dia harus menyewa wanita untuk menyusui, wanita lain. Itu talak apa? Ba'in. Tidak boleh kembali, kecuali istri itu, mantan istri itu menikah dengan pria lain, sudah berhubungan, sudah rumah tangga, terjadi perceraian. Kalau ingin balik, tidak ada masalah. Paham ya? Kalau nggak paham ya, nggak ada masalah. Nah ini hadirin sekalian dari Allah SWT. Kemudian apa? Wala yakhrujna. Dan mantan istri yang dicerai tidak boleh keluar dari rumah suami. Suami tidak boleh mengusir, perempuan itu juga apa? Wanita itu yang dicerai tidak boleh keluar. Dicerai, marah. Langsung ngambil koper, masukkan baju-baju, kemudian pergi ke orang tuanya. Boleh nggak seperti itu? Tidak boleh. Wala yakhrujna. Tidak boleh mereka keluar walaupun dicerai selama masa apa? Iddah. Ini banyak orang sekarang, saya tidak paham. Baru cerai harus jalan-jalan ke mall. Tidak boleh masa iddah ini. Itu hak suami. Karena kalau suami rujuk, istri harus mau. Walaupun istri tidak mau, harus setuju. Hak suami.
Ya. Jadi cerai ada berapa macam? Dua macam ya. Raj'i sama apa? Bain. Dari sisi caranya, cerai itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, tolak sunnah. Yang kedua, tolak bid'ah. Tolak bid'ah. Tolak sunnah itu yang baik adalah menceraikan istri ketika istri itu sudah suci dan belum digauli, dicerai. Itu yang paling bagus. Kalau mau cerai seperti itu. Suci dan belum digauli, dicerai. Itu tolak sunnah. Ada tolak bid'ah, maksudnya tolak dosa suami kalau menceraikan. Yaitu ketika istri itu sudah suci, digauli baru dicerai. Itu tidak boleh. Khawatir nanti ada benih dalam rahim istri. Ya. Kemudian contohnya lagi, tidak boleh termasuk bid'ah mencerai istri dalam keadaan haid. Dalam keadaan apa? Haid. Ini namanya talak bid'ah. Tapi para ulama mengatakan tetap jatuh cerai walaupun bid'ah. Kenapa? Suami berdosa tapi hukum cerai tetap jatuh. Seperti itu hadirin sekalian. Ya. Wala yakhrujna illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah. Jangan wanita itu masa iddah baru cerai keluar dari rumah suaminya. Tidak boleh. Kecuali kalau mereka ini berbuat hal-hal yang terang-terangan maksiat besar. Istrinya ini sudah nekat ngomong kasar, berbuat maksiat, maka suami boleh mengusir. Tapi kalau istri diam saja berpikir, tidak boleh suami mengusir selama 3 bulan itu. Paham ya? Wa tilka hududullah. Inilah batasan-batasan Allah, hukum-hukum Allah yang harus dipatuhi. Wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsah. Barang siapa yang melampaui batas dari aturan-aturan Allah, maka dia menzalimi dirinya sendiri. Dalam semua hal, kita tidak boleh melampaui batas, jangan melanggar aturan Allah. Nanti Allah menghukum kita, hadirin sekalian. La tadri la'allallaha yuhdisu ba'da dzalika amra. Jika perceraian itu terjadi sesuai dengan hududullah, sesuai dengan hukum Allah, dicerai dengan bagus, bisa jadi kamu tidak tahu Allah mengadakan sesuatu yang baru setelah kamu bercerai. Bisa jadi kembali rujuk lagi, nggak jadi cerai. Atau cerai masing-masing lagi bahagia, mendapatkan rezeki, mendapatkan ini, karena didasarkan dengan takwa. Pentingnya takwa kepada Allah sampai dalam masalah cerai. Jangan sampai dendam. Ya, apalagi anak-anak, ya, tidak usah kecewa. Hadirin sekalian, bertakwa kepada Allah. Maka yang dikatakan di sini, hadirin sekalian, ya, nanti orang yang bertakwa kepada Allah akan dikasih jalan keluar kalau dia apa? Kalau dia bertakwa kepada Allah dikasih jalan keluar kalau dia punya masalah-masalah. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Ini masalah tolak ya. Tapi sering dibawakan oleh para ustaz, masalah umum. Padahal ini ayat pada surah apa? At-Talaq. Kalau kamu bertakwa kepada Allah dalam ketika bercerai, ya betul-betul sesuai dengan hududullah, maka kamu akan dikasih rezeki, dikasih jalan keluar kalau punya masalah. Apalagi ada 6, ya akan akan dicukupkan oleh Allah SWT. Dia bertawakal kepada Allah dalam perceraian itu. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang saya bertawakal kepada Allah dengan perceraian itu, maka Allah cukupkan rezekinya, seperti itu. Ada juga selanjutnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang saya bertakwa kepada Allah dalam perceraian itu, maka Allah akan apa? Jadikan urusannya mudah. Udah berapa? 4 ya. Kemudian apa lagi? Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi. Dalam surah At-Talaq, barang saya bertakwa kepada Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya.
5. Wa yu'dam lahu ajra, dan dilipat gandakan pahalanya. Hadirin sekalian. Ya. Ini kalau perceraian itu didasarkan dengan apa? Takwa. Ada agama, kalau sudah nikah tidak boleh bercerai. Ya susah juga. Iya kalau lancar rumah tangganya. Kalau ada salah satu suami dan istri yang menyimpang bagaimana? Suami tidak kasih nafkah, menghilang gitu saja, malas ya, nggak sholat, berat ini. Atau sebaliknya, istri ya menyimpang dengan sekalian. Maka berlakulah cerai itu. Cerai pertama, cerai kedua. Dengan begitu masing-masing introspeksi diri. Mungkin ada yang salah. Istri mengucapkan kata-kata yang tidak baik kepada suami. Makanya Allah mengatakan, yukaffir anhu sayyi'ati. Allah mengampuni dosa-dosa. Karena ada salah. Di rumah tangga itu ada salah. Tidaklah dia mengucap perkataan-perkataan yang baik, suami maupun istri. Ya. Ini luar biasa dibahas oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Talaq, hadirin sekalian. Masalah perceraian. Ya, kasih 6 manfaat. Tidak ada dalam surah yang lain. Tentang masalah talak yang dibahas di sini. Ya. Fa idza balagna ajalahunna famsikuhunna bima'rufin aw fariquhunna bima'ruf. Apabila telah sampai ya mau masa iddahnya mau selesai, maka tergantung suami. Kalau suami rujuk, dipegang dengan cara yang baik, rujuk yang baik. Cukup dengan mengucapkan, aku rujuk sama kamu, wahai istriku. Kemudian menggaulinya, maka itu rujuk. Ya. Au fariquhunna bima'ruf, atau menceraikan, melepaskan dengan cara yang baik. Wa ashidu dawai adlan minkum. Kalau bisa rujuk itu ada 2 saksi. Supaya tidak dipermainkan, ada 2 saksi. Wa aqimus syahadata lillah. Tegakkan persaksian untuk Allah. Dzalikum yu'adu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Ya, yang demikian itu adalah peringatan bagi siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi hadirin sekalian, masalah perceraian ini ada hubungannya dengan iman kepada Allah dan hari apa? Akhir. Bayangkan. Ya. Makanya tidak boleh sembarangan. Lihat bagaimana Islam menghargai perkawinan, menghargai istri, menghargai wanita, menyayangi istri, menyayangi suami. Bahkan sayangnya lebih daripada sayangnya orang tua kepada anaknya. Itu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Harus istri kasih nafkah. Selama perceraian itu masih berjalan 3 bulan ke bawah masa iddah. Masa iddahnya perempuan yang menopause tetap 3 bulan. Ya. Kemudian dikatakan di sini, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan dikasih jalan keluar. Kalau perceraian itu didasarkan dengan apa? Takwa, dikasih jalan keluar hadirin sekalian. Tapi kalau perceraian itu dengan marah-marah, kebencian, dendam, tidak ada jalan keluar. Kebingungan demi kebingungan yang ada. Disuruh dengan baik-baik. Ya. Apa namanya itu? Pertemuannya wangi, perpisahannya juga apa? Wangi. Begitulah orang muslim itu. Kalau memang takdirkan berpisah, seperti kita ini. Dari mana-mana kan, teman-teman. Pertemuannya baik. Nanti kalau keluar baik-baik juga, jangan sampai kelahi. Perpisahan kelahi. Akhirnya gimana kesannya, ya kan? Dendam. Tidak boleh. Kita muhumis, akhirnya itu juga wangi. Bidaya tumis, begitu juga permulaannya wangi, hadirin sekalian. Begitu juga dalam pernikahan. Ya. Makanya tadi Imam baca surah apa tentang masalah ini? Nikah surah apa itu? Surah apa? An-Nur ya. Ar-Rum kalau An-Nur. Ar-Rum. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin
yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda ayat-ayat Allah, kekuasaan Allah menciptakan untuk kalian wanita, wahai laki-laki. Kalian nikahi wanita ini, setelah menikah kalian menjadi apa? Tenang. Tenang. Kalau sudah menikah tenang. Kalau belum menikah belum tenang. Sana kemari, sana kemari, bingung. Ya. Kalau sudah nikah belum tenang, diruqyah. Diruqyah. Sudah menikah belum tenang, berarti ada sesuatu. Ya kan? Karena Allah mengatakan litaskunu ilaiha. Kau menjadi tenang di sisi. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Menjadi untuk kalian ada apa? Mawaddah. Apa itu mawaddah? Mahabbah. Mawaddah itu artinya apa? Mahabbah. Apa mahabbah? Hub, cinta. Ya. Wa rahmah dan sayang. Saling menyayangi. Subhanallah, nikmat hadirin sekalian. Dengan menikah itu, dengan menikahlah laki-laki perempuan yang bukan mahramnya boleh hidup dalam serumah, sekamar lah. Hanya dengan pintu ini nikah. Allah menutup keras ya, rapat-rapat pintu perzinahan. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan dekati zina. Ya, karena fahisyah, buruk dan jalan yang tidak baik. Zina, hadirin sekalian. Disuruh apa? Menikah. Kalau sudah mampu, mentalnya, umurnya, suruh menikah. Dan disuruh mempermudah urusan menikah ini, jangan dipersulit. Ya, dengan bawaan mahar apa harus mahal. Suruh menikah, insya Allah dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Nikahkanlah pemuda-pemudi yang bujang di antara kalian, orang-orang saleh, para budak. Insyaallah dengan menikah itu ya, yang fakir akan diberikan apa? Rezeki oleh Allah SWT. Dulu bapak fakir nggak punya apa-apa. Akhirnya bisa beli tanah, bisa bangun apa? Rumah. Dulu nggak ada isinya, kursi, wala kulkas nggak ada. Pelan-pelan kasih rezeki sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang rusak, nikah itu dirusak dengan 3 hal. Nikah bisa rusak karena apa? 3 hal. Apa itu? At-talaq, cerai dari pihak apa? Suami. Mengatakan pada istri, anti talik, kamu saya cerai, kamu saya jatuh cerai. Hadirin sekalian. Kalau itu lafadznya sharih, jelas. Tapi kalau nggak jelas, misalnya kamu pergi aja ke rumah orang tuamu, ini belum jatuh talak, belum jatuh. Tapi kalau diniatkan cerai, jatuh talak. Makanya istri harus tanya, maksudnya apa kamu? Nyuruh saya pergi ke orang tua, cerai? Oh enggak, udah istirahat aja dulu 2 minggu. Berarti tidak apa? Cerai. Hadirin sekalian, karena nggak jelas. Ya. Yang sharih, ada kiasan tadi itu nggak jelas ya, maka tidak bisa dikatakan apa? Jatuh apa? Talak. Yang kedua yang merusak nikah, khulu. Khulu itu permintaan cerai dari apa? Pihak istri, namanya gugat cerai. Karena istri sudah nggak cocok, minta cerai. Nanti sidang pengadilan, hakim yang memutuskan. Seperti itu, mediasi disuruh rujuk, tetap tidak mau. Biasanya perempuan harus mengembalikan pemberian suami, mahar bawaan, karena suami merasa dirugikan, sudah bayar banyak, tiba-tiba minta apa? Cerai. Ya, biasanya begitu, hadirin sekalian. Pernah terjadi pada zaman Rasulullah, ada 2 budak suami istri. Yang perempuan ini akhirnya merdeka. Hanya istrinya tidak mau bersama suaminya. Suaminya masih mencintai istrinya. Istrinya tidak mau, minta cerai.
Sampai kalau istrinya ini berjalan, diikuti sama suami di belakang. Sambil menangis, mengucapkan syair. Kata Rasulullah manggil istrinya ini. Ya fulana, kenapa kamu tidak balik sama suamimu? Lihat suamimu ini, masih mencintai kamu. Kenapa? Kamu tidak mau? Lah, ya saya tidak mau. Saya tidak mau balik sama dia. Kenapa? Apakah dia akhlaknya tidak baik? Nah, bukan masalah akhlak. Ibadahnya bagus, akhlaknya bagus. Tapi saya tidak mau, tidak cinta lagi. Ya sudah. Ya. Saya khawatir nanti kalau dipaksa, saya tidak taat sama suami. Lebih baik saya cerai. Gugat cerai. Baik kalau begitu. Bukankah dulu suamimu pernah ngasih kebun, tanah? Kamu bisa kembalikan? Iya ya Rasul, saya kembalikan semua pemberiannya. Tidak apa-apa. Tapi saya tidak mau balik lagi. Ya sudah kalau gitu, cerai. Ini namanya apa? Khulu. Hadirin sekalian. Yang ketiga, yang merusak pernikahan, fasakh. Apa itu fasakh? Gagal, pernikahan gagal. Biasanya ada campur dari pemerintah. Campur tangan dari pemerintah, misalnya ada syarat-syarat rukun-rukun yang nggak dipenuhi. Nikah tapi nggak pakai wali, nggak pakai saksi. Ya, nikah kabur misalnya, nggak pakai wali. Nggak boleh. Maka pemerintah membatalkan pernikahan seperti ini. Atau menikah, tapi suaminya lemah, nggak mampu berhubungan. Ya, maka bisa pemerintah membatalkan seperti ini. Hadirin sekalian. Ini tiga hal yang bisa merusak pernikahan. Ya, inilah hukum hadirin sekalian diterangkan secara gamblang oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha balighu amri. Allah menjalankan semua perintah-perintah. Ya, qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Allah juga menentukan segala sesuatu itu ada ketentuannya masing-masing. Tiap-tiap sesuatu ada ketentuan. Takdirnya masing-masing, jodohnya, ada yang langgeng, ada yang tidak langgeng. Ya, inilah kehidupan hadirin sekalian. Kemudian berikutnya, wallahi ya'isna minal mahidhi min nisaikum in irtabtum fa iddatuhunna salasatu ashhur. Wallahi lam yahid wa ulatu ahmali ajaluhunna ay yad'na hamlahun wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Ya, dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi, menopause ya. Di antara perempuan-perempuanmu itu, jika kamu ragu-ragu tentang masa iddahnya, maka masa iddahnya itu 3 bulan. Salatu ashhur. Menopause ya, yang dicerai. Tetap 3 bulan hadirin sekalian. Wallati lam yahidun. Begitu juga perempuan-perempuan yang sudah tidak haid lagi. Wa ulatul ahmali ajaluhunna an yad'na hamlahun. Sedangkan wanita-wanita yang dicerai dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya sampai melahirkan. Jadi suami membiayai ketika hamil, membiayai persalinan sampai melahirkan. Ya, kalau dia tidak membiayai maka dia dosa zalim. Hadirin sekalian, tidak boleh seperti ini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Nah, barang siapa yang bertakwa ketika bercerai, maka Allah jadikan urusannya itu mudah. Ya, jadi semuanya kalau bertakwa dimudahkan oleh Allah segala urusan. Kalau kita mengalami kesulitan, berarti kita ini kurang takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya kurang, sholatnya, ya, ngajinya, zikirnya kurang, banyak berbuat maksiat. Berarti kita pasti mengalami kesulitan karena tidak bertakwa. Tapi kalau bertakwa, urusan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah, mulai kecil, besar, remaja, mudah urusannya semuanya. Menikah juga mudah, cari kerja juga mudah. Ini pentingnya bertakwa, terutama pada zaman sekarang ini. Ya, di saat banyak orang tidak mau bertakwa, ya, tidak mau belajar agama, tidak baca Quran, tidak mau sholat, terus mau apa? Hadirin sekalian. Padahal Allah menjanjikan
kemudahan-kemudahan segala urusan. Dzalika amrullahi anzalahu ilaikum. Itulah perintah Allah yang diturunkan kepada kamu. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka apa? Akan diampuni dosa-dosanya dan akan dilipat gandakan pahalanya. Dibesarkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Maksudnya, kalau istri kamu cerai, taruh di rumahmu. Ya, di rumahmu seadanya. Kalau memang rumahnya besar, ya taruh di situ. Kalau dia orang kaya, kasih makan yang enak. Kalau rumahnya pas-pasan, ekonomi pas-pasan, ya sudah. Ya semaksimalnya, semaksimal mungkin. Tidak bisa istri mengatakan, lah, saya 3 bulan ini tidur di hotel, bayaran. Tidak boleh seperti itu. Padahal suaminya biasa-biasa aja pekerjaannya. Rumahnya juga biasa. Ya sudah itu, tinggal di situ. Kalau mau. Ya. Jadi semampunya. Wala tudaruhunna litudayyiqu alaihin. Jangan suami ketika habis menceraikan istri masa iddah di bawah 3 bulan di dalam rumahnya, jangan membuat mudarat, mencela, menghabisi wanita ini sehingga dan juga jangan membuat sempit hatinya. Kamu memang perempuan begini, makanya saya cerai. Dari dulu saya tidak mencintai kamu. Tidak boleh seperti itu. Ini membuat mudarat, hadirin sekalian. Istri itu luar biasa. Harus kita hormati. Bahkan mungkin lebih orang tua. Orang memberikan uang sama orang tua kira-kira berapa bulan sekali? Kalau sama istri, wajib tiap bulan. Kalau di sini kan begitu. Ya kan? Kenapa? Karena istri kita ini, lihat, keluar dari rumah orang tuanya. Meninggalkan rumah orang tuanya. Meninggalkan saudara-saudaranya. Ngabdi sama Anda. Harus Anda hormati. Ini hamba Allah SWT. Ayat min ayatillah. Ya, wanita ini ayat min ayatillah. Wa min ayatihi. Ya kan gitu. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan. Ayat min ayatillah. Kalau suami faham bahwa yang di sampingnya itu ayat min ayatillah, tidak mungkin ada KDRT. Ada hak dan kewajiban. Hati-hati hadirin sekalian. Allah akan membalas ya. Ini nanti diteruskan di bawahnya itu. Iya, azan, betul.